Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke pertemuan materi kita yang selanjutnya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah terkait dengan perkalian silang. Minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan perkalian titik. Nah, sekarang perkalian silang. Jadi, kita langsung mulai saja di sini. Kalau misalkan di dalam vektor itu ada perkalian vektor, dan perkalian vektor itu dibagi menjadi dua. Ada perkalian titik yang namanya adalah dot di sini ya. Ada perkalian silang yang namanya adalah cross. Kalau perkalian titik ya tandanya adalah A dot B. Tapi kalau perkalian silang berarti A cross B. Dibacanya gitu ya. Oke, nah kemarin kita sudah bahas bahwa kalau dot product di sini hasilnya adalah skalar. Ini skalar. Sementara kalau perkalian silang di sini hasilnya adalah vektor. Bedanya apa? Kalau hasilnya di sini skalar berarti hanya mempunyai satu nilai saja. Satu nilai maksudnya gimana? Misalnya kayak 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau hasilnya vektor berarti nanti di sini adalah ada misalnya adalah xi, misalnya yj, terus misalnya zk. Jadi ada 3 titik gitu. Kira-kira itu kalau untuk 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya cuma i sama j aja. Gitu. Ngerti ya? Nah, jadi kalau gitu di sini kita simpulkan bahwa perkalian silang atau disebut cross product itu merupakan perkalian dua vektor. Ingat di sini adalah perkalian dua vektor yang hasilnya adalah berupa vektor juga. Gitu ya. Oke, nah di sini untuk persamaan dari cross product itu ada dua. Jadi cara mencarinya ada dua. Kalau kemarin kalau perkalian titik itu adalah yang dipakai adalah cos. Tapi kalau perkalian silang yang dipakai adalah sin. Sama persamaannya, panjang vektor A, panjang vektor B, terus kemudian dikali dengan sinnya. Nah, ini kalau ada sudutnya. Jadi dipakai ini adalah jika sudutnya diketahui, jika sudut theta diketahui. Tapi kalau misalkan tidak diketahui, caranya adalah seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini mirip sekali dengan mencari determinan matriks. Jadi yang kemarin kita sudah bahas itu kepake lagi di sini. Ya, jadi contohnya misalkan saya punya vektor A itu komponennya adalah X, Y, Z. Nah, misalnya gini. Terus vektor B misalkan ya, ini dari vektor B itu misalnya adalah P, Q, R misalnya gini. Nah, jangan lupa juga di sini adalah kita kasih tanda plus, min, plus di sini. Nah, gitu ya. Jadi caranya di sini gampang banget nih, tinggal kalau misalkan plus ini plus i. Nah, cara kalau mau kita menghitung adalah i-nya, suku i-nya, maka yang i-nya kita tutup di sini. Ya, kalau kita tutup tinggal kita mencari determinannya. Nih, ingat ya, kalau determinan kan ini dikalikan dikurangi dengan ini dikalikan. Ya, berarti kalau gitu di sini adalah YR dikurangi dengan QZ. Nah, gitu. Terus bagaimana kalau misalkan mencari J? Ya berarti J-nya yang ditutup. Nah, tadi kan J-nya minus ya, minus J di sini. Nah, berarti tinggal XR dikurangi dengan PZ. Nah, baru di sini terakhir ditambah dengan K. Kalau K berarti K-nya yang kita tutup di sini. Berarti kalau gitu XQ dikurangi dengan PY. Gitu caranya. Gampang kan ya? Jadi mirip sekali dengan determinan matriks, sama kayak kita waktu mencari apa nih? Kalau kita mencari kofaktor gitu. Bisa ya? Oke, saya rasa ini nggak sulit. Nah, terus di sini kita akan bahas selanjutnya adalah terkait dengan sifatnya, sifat dari perkalian silang. Jadi nanti saya akan tunjukkan ada beberapa sifat di sini ya. Jadi pertama adalah sifat umum. Sifat umum itu yang kayak kemarin, ini berbentuknya adalah circle. Circle itu berarti IJK. Jadi circle-nya seperti ini. Nah, kalau di dalam perkalian titik, nanti kalau I dikalikan dengan J hasilnya jadi apa? J dikalikan dengan K hasilnya jadi apa? K dikalikan dengan I hasilnya jadi apa? Kita akan buktikan itu untuk perkalian titik dari sifat umumnya. Kalau I berarti kan hanya sumbu X-nya saja yang ada nilainya kan. Kalau J berarti hanya sumbu
Y-nya saja yang ada nilainya. Berarti di sini adalah 0, 1, 0. Kalau K berarti hanya ada nilai di sumbu Z. Jadi 0, 0, 1. Gini kan? Nah, sekarang kita akan coba nih. Pertama kita mau mengalihkan adalah I kita crosskan dengan J. Kira-kira nanti hasilnya apa? Nah, gini kan? Nih ya. Jadi di sini adalah I, J, K. Jangan lupa plus, min, plus di sini. Nah, kita masukkan I itu adalah hanya ada angka di X saja. 1, 0, 0. Ini J itu adalah 0, 1, 0. Oke, berarti kalau gitu pada saat I hasilnya adalah I kita tutup nih di sini. Berarti 0 dikali 0, 0, 0 dikurangin 0. Oke, I-nya 0 ya. Dikurangi J. J-nya itu kita tutup di sini 0 dikali 1 dikali 0 berarti jadinya adalah 0, terus 0 dikali 0 itu 0. Terus ditambah K. K-nya yang kita tutup. Kalau K-nya saya tutup berarti di sini adalah 1 kali 1, 1 dikurangin 0. Gitu kan ya? Oke, jadi hasilnya di sini adalah ini I-nya adalah 0. J-nya juga 0 dan K-nya adalah 1. Berarti kalau gitu di sini adalah 0, 0, 1. Gitu kan ya? 001 itu apa? 001 ini ternyata adalah sama dengan vektor K. Jadi kalau gitu circle-nya adalah kalau I kita kalikan dengan J hasilnya adalah K. Ya. Jadi di sini adalah I dikroskan dengan J maka hasilnya adalah K. Begitu juga nanti kalau J dikroskan dengan K di sini. J crosskan dengan K hasilnya sama dengan I. Nah, begitu juga dengan K dikroskan dengan I ya, hasilnya adalah J. Nah, ini adalah sifat umumnya, sifat umum dari perkalian titik. Jadi selalu circle seperti ini ya, gitu. Paham ya? Nah, nanti kalau kalian tidak percaya dengan hasil ini, kalian bisa membuktikannya sendiri. Kalau membuktikan sendiri saya rasa itu lebih baik sih, supaya pemahaman kalian lebih paham lagi. Gitu. Oke, nah ini terkait dengan sifat umum dari perkalian titik. Sekarang kita akan bahas selanjutnya di sini adalah sifat lain dari perkalian titik. Sebentar. Oke, sifat lain dari perkalian titik adalah ini. Nah, nih ya, ini sudah saya buatkan template-nya supaya tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi, yang pertama di sini adalah sifatnya kalau U saya crosskan dengan V. Nah, sama kayak kemarin di matriks ya. Kalau dikalikan A dikalikan dengan B di matriks itu tidak akan sama dengan B dikali A. Ingat kan ya? Nah, begitu juga dengan di vektor di sini. Kalau U dikroskan dengan V itu tidak akan sama dengan V dikroskan dengan U. Nah, tandanya di sini berlawanan. Nah, kita akan coba buktikan. Ini saya gunakan ini terus ya, di mana vektor U-nya adalah angka ini, V-nya ini adalah ini. Ya. Nah, di sini saya gunakan angka yang sederhana saja. Oke, nah coba kalau kita kalikan nih, U kita kalikan dengan V, terus kita buktikan dengan V dikalikan dengan U, V cross U, hasilnya benar nggak? Perbedaan tanda saja. Ya, kita akan coba, di sini saya masukkan angkanya, U-nya adalah minus 2, 3, min 1, betul? Minus 2, 3, min 1, 1, 2, minus 2. Jangan lupa plus, min, plus. Oke. Nah, berarti kalau gitu pada saat I di sini adalah I-nya saya tutup ya, jadinya di sini minus 6 dikurang minus 2. Jadi kan ditambah 2 ya. Oke. Terus minus J, J-nya kita tutup di sini. Ketika J-nya saya tutup berarti di sini adalah 4. Nih 4 terus dikurang minus 1. Min 1, tapi jadinya adalah plus 1 gitu ya. Terus ditambah K di sini, K-nya kita tutup berarti sama dengan minus 4 ya. Minus 4 terus dikurangin 3 ya. Oke, berarti hasilnya di sini sama dengan minus 4I terus koma berapa nih? Minus 5J. Nah, terus koma di sini adalah minus 7K. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Berarti kalau gitu nanti ketika kita mencari V dikroskan dengan U, maka hasilnya adalah harus 4, 5, 7. Gitu.
Ya. Oke, kita akan coba buktikan. Di sini adalah V-nya dulu nih. Jadi di sini adalah 1, 2, min 2. Ya, terus di sini U-nya minus 2, 3, min 1. Coba kita kalikan lagi pada saat I. Di sini adalah I-nya saya tutup. Jadinya adalah minus 2, terus dikurangin minus 6. Berarti ditambah 6. Ya, dikurangin J. J-nya yang saya tutup berarti min 1. Terus minus 2 kan jadinya 4 dikurangin. Ya, dikurangin 4 kan? Nah, terus di sini ditambah K. K-nya yang saya tutup berarti di sini 3 dikurangin minus 4 berarti plus 4. Oke, jadi di sini hasilnya sama dengan 4I gitu. Terus ini jadinya minus 5 ketemu minus lagi jadi plus 5J. Terus di sini ditambah 7K. Oke, ternyata benar ya. Hasilnya hanya perbedaan tanda saja. Makanya di sini tandanya adalah minusnya dari semula ini. Gitu. Oke. Berarti ini terbukti ya bahwa di sini tidak berlaku hubungan atau berlaku hubungan asosiatif atau tidak kebalikannya gitu. Jadi kayak 2 kali 3 kalau di dalam vektor dan matriks tidak akan sama dengan 3 kali 2. Tidak akan sama gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita akan coba di sini adalah sifatnya yang kedua adalah sifat distributif nih sama kayak kemarin pada saat di matriks. Jadi kalau U dikeroskan dengan V ditambah W, maka nanti dia akan distributif. U dikeroskan dengan V ditambah dengan U dikeroskan dengan W. Nah, kalau kita jumlahkan sama nggak antara di ruas kiri dengan di ruas kanan? Misalkan vektor U sama V-nya saya ambil yang ini dan W-nya saya buat lagi minus 3, 1, minus 2. Ya, kita akan coba di sini. Di mana U kalau ditambah, ini dulu ya, U ditambah dengan W. Nah, kalau seperti ini, sama kayak kemarin di matriks, berarti kalau penjumlahan itu adalah komponen per komponen. Jadi di sini 1 ditambah minus 3. Jadi kan minus 2I gitu ya. Terus 2 ditambah 1 berarti 3J plus 3J. Terus koma di sini minus 2 ditambah minus 2 berarti minus 4K. Betul? Minus 2, 3, minus 4. Oke, nah sekarang di sini baru kita kalikan. U-nya yang ini udah saya ambil ya. Minus 2, terus 3, min 1. Udah betul ya, minus 2, 3, minus 1. Baru di sini adalah minus 2, terus 3, terus di sini minus 4. Nah, baru kita kalikan nih. Di sini ketika I, berarti hasilnya ini saya tutup. Minus 12, terus dikurangin minus 3. Berarti ditambah 3. Gini ya. Oke, terus dikurangin J. Pada saat J di sini hasilnya adalah saya tutup di sini jadinya 8. Terus dikurangin 2. Terus ditambah K. Pada saat K saya tutup berarti minus 6. Ya, minus 6 ditambah 6 ya. Tambah 6. Oke. Gak ada ya hasil K-nya ya. Oke, jadi sama dengan di sini minus 9I. Terus koma di sini minus 6J ya, minus 6J dan K-nya di sini adalah 0. Gitu ya, karena minus 6 ditambah 6. Maaf, ini agak mepet sedikit ya. Oke, nah sekarang kita akan coba buktikan. Mudah-mudahan hasil kita betul ya. Nah, sekarang kalau kita crosskan nih, U kita crosskan dengan V, hasilnya berapa di sini? Kalau saya crosskan berarti I-nya di sini saya tutup berarti jadi minus 6. Minus 6 ditambah 2 gitu. Terus dikurangin J. Dikurangin J berarti di sini 4 terus ditambah 1 ya. Ini sebetulnya karena dikurang ya kan tadi ini kan 4 dikurang min 1. Jadi saya langsung ya min ketemu min dia jadi plus. Terus ditambah K. K-nya di sini adalah saya tutup berarti jadi minus 4 terus minus 3. Gini ya. Jadi sama dengan minus 4I. Oh, tadi U cross V udah ada ya? Oh iya, U cross V sudah ada ya. Minus 4, terus kemudian minus 5J,
Terus di sini minus 7K. Oke, sama ya ternyata. Oh, seharusnya kita nggak usah menghitung ya. Oke, terus di sini adalah U dikeroskan dengan W, hasilnya adalah ketika I di sini jadi minus 6 ya, minus 6 dikurang min 1. Berarti jadinya plus 1 kan? Gitu. Terus di sini dikurangin J, J-nya saya tutup, berarti jadi 4. Terus ini 4 dikurangin 3. Ya, karena kan minus ini. Terus di sini plus K, K-nya itu saya tutup di sini, berarti jadinya minus 2. Nih, minus 2. Terus minus 9, tapi dikurangin minus 9, berarti kan ditambah 9. Ini ya. Oke, nah berarti hasilnya sama dengan minus 5i, minus 5i kan. Terus kemudian di sini 4 dikurangin 3, 1. Ya, 1 berarti jadinya minus J. Nah, terus di sini ini jadinya adalah 7K. Oke. Nah, kalau saya jumlahkan di sini berarti ini agak mepet ya. Oke, kalau saya jumlahkan ternyata hasil yang ini ya. Nah, ini aja deh. Kalau saya jumlahkan berarti yang ini adalah minus 4i, terus minus 5j, terus di sini adalah minus 7k. Kita jumlahkan dengan minus 5i, terus minus j, terus 7k. Hasilnya berarti sama dengan ini kalau dijumlahkan. Jadi sama dengan minus 9i ya, minus 9i, terus di sini adalah minus 6j. Terus ini jadi habis ya kan 0. Oke, ternyata di sini hasilnya adalah sama dengan ini. Kalau gitu terbukti hubungan distributif, sama seperti waktu kita mengerjakan matriks gitu. Paham ya? Oke, nah selanjutnya sifat yang selanjutnya di sini adalah kalau dikalikan dengan skalar. Nih. Sifat yang ketiga adalah seperti ini. Oke, nah ini perhatikan, jadi kalau misalkan adalah K ini adalah sebuah skalar, nilainya itu terserah bebas, bilangan bulat. Kalau K didotkan dengan U cross V, maka bisa juga K dot U dulu baru dikroskan dengan V. Nah, tapi kalau misalkan K dikroskan dengan V di sini, ini jadi ada tanda minusnya di sini. Kalau K dikroskan dengan V dulu boleh, baru K didotkan dengan V dulu, baru dikroskan dengan U, maka di sini adalah berlawanan dari ini. Berarti nanti kalau yang ini hasilnya adalah pasti berlawanan tanda dengan hasil yang di sini. Nah, kita akan coba buktikan ya. Jadi antara ruas di sebelah kiri semuanya harus sesuai dengan ruas yang di sebelah kanan. Oke, K-nya di sini saya buat angka 2. U cross V tadi kita sudah mencari yang 2 kali itu, hasilnya ini udah saya salin ulang. Sekarang kalau kita kalikan K ini dengan hasil ini, berarti kan jadinya adalah 2 kita kalikan dengan minus 4i, minus 5j, minus 7k. Berarti hasilnya minus 8i, terus minus 10j, terus minus 14k. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau dotkan pertama yang ini ya, kita dotkan K dengan U dulu, baru nanti kita crosskan dengan V. Dah, ini K-nya 2, U-nya udah saya masukin ulang, minus 2, 3, min 1, berarti jadi hasilnya sama dengan minus 4i, 6j di sini ya, minus 4i, 6j, terus minus 2k. Nah, betul ya? Minus 4, 6, minus 2. Oke, kalau gitu tinggal kita masukkan K dot U-nya dulu. Berarti saya masukin ini minus 4, 6, minus 2. Nah, jangan lupa di sini plus, min, plus. Itu selalu ya. Minus 4, 6, minus 2. Terus di sini cross V. V-nya itu berapa? Nah, V-nya itu saya ambil dari yang di sini nih. Udah saya tulis ulang nih ya. Jadi 1, 2, minus 2 itu V yang tadi saya pakai ya. Oke, nah sekarang di sini pada saat I di sini hasilnya adalah kita tutup, jadi sama dengan minus 12 ditambah 4 ya. Oke. Terus pada saat minus J di sini minus J saya tutup, berarti jadinya 8 terus ditambah 2.
Oke, terus di sini ditambah K. K-nya hasilnya saya tutup berarti jadi minus 8 dikurangin 6. Oke, berarti hasilnya di sini sama dengan minus 8i. Terus di sini minus 10J, minus 10J. Terus berapa? Minus 14K. Nah, kalau yang ini dia sesuai nih. Antara suku yang di sebelah sini dengan yang ini dulu, ini sudah sesuai. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Sekarang kita coba. Hasilnya kebalikannya enggak? Apakah hasilnya 8, 10 sama 14? Nah, kita coba. Berarti kalau gitu kita kalikan K dengan vektor V dulu. Kalau saya kalikan di sini hasilnya adalah 2i ya. Terus di sini adalah 4J. Terus di sini jadinya minus 4K. Gini ya. Betul? 2 4J minus 4K. Oke. Nah, terus berarti kita kalikan nih. Kita crosskan dengan UK dot V-nya di sini adalah 2 4 terus minus 4. Nah, terus baru vektor U-nya. Vektor U-nya tadi yang sudah kita masukkan pakai yang ini ya. Jadi minus 2 3 terus minus K. Nah, hasilnya berapa nih di sini? I. Coba kalau kita tutupkan I, maaf kok jadi K. 1 ya, di sini 1. Nah, ini 1. Oke. Ya, benar ya. U-nya 2 minus 2 3 minus 1. Oke, pada saat I berarti di sini adalah 4 dikali minus 1 minus 4. Oke, minus 4 terus ditambah 7. Maaf, ditambah 12. Oke, terus dikurangin J. J-nya di sini saya tutup berarti jadinya minus 2 terus dikurangin 8. Oke, terus ditambah K. K-nya di sini saya tutup jadinya adalah 6 terus di sini minus 8 berarti jadinya plus 8. Oke, jadi hasilnya di sini adalah 8i. Oh iya, terbukti ya. Terus ini min 10 ketemu min lagi berarti jadi 10J. Terus di sini jadi 14K. Oke, ternyata terbukti di sini. Ya, paham sampai sini? Ya, jadi kalau kita mau mengcrosskan, mau mendotkan yang V-nya dulu, maka hasilnya adalah kebalikannya dari yang depannya ini. Ya. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Di sini ada 5 sifat yang lain. Sifat yang keempat adalah seperti ini. Nih. Jadi, kalau misalkan di sini adalah U dicrosskan dengan V. Oh, ini perkalian antara perkalian titik dengan perkalian silang. U dicrosskan dengan V baru didotkan dengan W, maka bisa juga. Ini U-nya saya keluarkan, U-nya didotkan, baru V dicrosskan lagi dengan W. Gitu. Oke. Nah, berarti kita buktikan antara ruas di sebelah kiri dengan ruas di sebelah kanan. U dicrosskan dengan V, hasilnya sudah yang tadi, ini saya sudah tulis ulang. Sekarang kita dotkan nih. Kita dotkan nama, ingat nggak kemarin perkalian dot bagaimana caranya? Tinggal ini kalikan dengan sesama komponen terus dijumlahkan semua. Jadi di sini adalah 12 nih, yang I-nya kan 12. Minus 5 dikali 1 berarti minus 5. Terus minus 7 dikali minus 2 berarti plus 14. Jadi hasilnya berapa? 12 dikurangin 5 itu 7 ditambah 14 jadinya 21. Betul ya? Oke, bisa. Nah, terus baru kita yang suku yang ada di ruas sebelah kanan. Berarti kita cari V dicrosskan dengan W-nya dulu. Ini sudah saya salin ulang. Berarti hasilnya di sini adalah pada saat I di sini jadi minus 4 ditambah 2. Oke, dikurangin J. Ini adalah minus 2. Ini minus 2, tapi di sini kan dikurangin 6. Kurangin 6. Ya, betul kan? Karena ini kan 6, kalau determinan itu harus selalu dikurang ya. Ditambah K, K-nya itu di sini adalah 1, terus dikurangin minus 6, berarti ditambah 6. Oke, jadi sama dengan di sini 8i terus koma. Ini kan jadinya minus 8, ketemu minus lagi, berarti 8J. Terus di sini menjadi
7K. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini adalah 8I terus 8J terus 7K. Maaf, kok ini 8 ya? Saya salah, maaf. Di sini adalah minus 2 ya. Minus 2. Ini adalah minus 2. Minus 2I. Ya, oke. Jadi hasilnya adalah 4, ya kan? Terus ditambah 24 ya. Terus dikurangin 7. Oke, 4 ditambah 24, 28. Dikurangin 7. Oh iya betul, 21. Oke, ternyata betul nih. Jadi kalau perkalian dengan vektor baru didotkan, itu ternyata hasilnya adalah berupa skalar. Gitu. Jadi terbukti ya bahwa kalau mau di sini adalah ini dikeluarkan dulu berubah menjadi dot, baru ini adalah di-crosskan. Ternyata ini sifatnya terbukti betul. Oke, nah terus baru yang terakhir nih. Yang terakhir itu ternyata kalau kita mengalihkan dengan sesama vektor itu, katanya di sini hasilnya adalah 0. Kalau ini vektor dikalikan dengan 0 itu udah pasti 0, itu udah pasti ya. Tapi kalau sesama vektor itu kita kalikan, katanya hasilnya 0. Nah, kita akan coba buktikan. Ini adalah saya kalikannya adalah U dengan U aja yang tadi ya. Ini saya masukkan vektor yang tadi 2, 3, min 1, 2, 3, min 1. Nah, coba kalau kita buktikan I pada saat I di sini saya tutup. Ini adalah minus 3 terus ditambah 3, betul ya? Karena kan ini dikurang minus 3. Min ketemu min jadi plus. Dikurangin J. Ini adalah minus 2. Ini adalah 2, terus ini juga 2 tapi dikurangin 2. Terus ditambah K, ini saya tutup berarti minus 6. Minus 6 dikurang minus 6 lagi berarti kan ditambah 6. Oh iya, ternyata benar ya. Ini hasilnya adalah 0, yang ini juga hasilnya 0 ya, dikurangin 0 terus ditambah 0. Ya udah berarti hasilnya 0. Gitu. Oh iya, ternyata terbukti ya kalau sesama vektor di-crosskan itu hasilnya adalah 0. Berarti sifat yang tadi, kalau yang tadi siklik itu kan adalah I di-crosskan dengan J, di sini kan hasilnya sama dengan K ya. Berarti sifatnya kalau saya kalikan I di-crosskan dengan I juga hasilnya adalah 0. Gitu. Ini sifat siklik yang tadi itu. Gitu ternyata. Ya. Oke. Sampai di sini kira-kira gimana? Nggak sulit ya? Nah, untuk pertemuan kali ini saya buat tidak ada tugas, jadi kalian hanya cukup mendengarkan materi yang saya jelaskan pada saat ini. Nah, mungkin kalau masih ada yang bingung, kalian boleh tanyakan. Saya akhiri mungkin kali ya, sampai sini aja materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.